warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya disebut dengan TIK. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar apakah itu? Ya, benar, itu adalah televisi. Ibu percaya kalian pasti pernah menengok televisi kan? Atau bahkan setiap hari kalian menonton televisi. Nah, televisi ini merupakan media komunikasi modern yang mana menghadirkan beragam informasi. Dan juga kalian pasti pernah menonton berita kan? Nah, dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya kita masuk pada materi sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan sistem informasi ini tersaji dalam beberapa periode. Yang pertama itu 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Periode yang kedua yaitu 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini, Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Yang ketiga yaitu 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus ini dapat digunakan sebagai kertas. Periode yang terakhir yaitu 105 Masehi. Pada periode ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang ini. Materi selanjutnya yaitu media penghantar komunikasi. Media penghantar komunikasi ini ada dua macam. Yang pertama yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno, dan yang kedua yaitu media komunikasi modern. Kita masuk materi media komunikasi yang pertama yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Nah, yang pertama itu contohnya kentongan. Kentongan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua itu daun lontar. Nah, daun lontar ini berfungsi untuk menulis surat. Yang ketiga yaitu lonceng. Lonceng ini berfungsi sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Yang keempat itu burung merpati. Burung merpati ini berfungsi untuk mengantarkan surat atau pesan. Yang kelima yaitu prasasti. Nah, prasasti ini merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Yang keenam itu terompet dari tanduk hewan. Nah, ini merupakan alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketujuh yaitu terompet keong. Nah, terompet keong ini berfungsi untuk penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Yang kedelapan yaitu asap. Asap ini berfungsi untuk mengirim berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Yang kesembilan yaitu serat papirus. Serat papirus ini berfungsi sebagai media menyampaikan informasi. Dan yang terakhir yaitu piktografi.
Ortografi ini merupakan simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Selanjutnya kita masuk ke media komunikasi modern. Yang pertama itu surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran ini merupakan media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Yang kedua itu radio. Radio ini merupakan alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya saja. Yang ketiga yaitu televisi. Televisi ini menghadirkan beragam informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial, infotainment, dan hiburan. Yang keempat itu faksimili. Faksimili ini berfungsi untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima, telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Yang keenam, handphone. Handphone adalah alat komunikasi yang bisa kapan saja, di mana saja yang ada sinyal handphone. Yang ketujuh, handy-talkie. Handy-talkie ini adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie satu dengan yang lain. Yang terakhir adalah komputer atau laptop. Komputer atau laptop ini berfungsi untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya yaitu, setelah melihat video pembelajaran ini sampai selesai, kirimkan screenshotnya sebanyak 2 buah ke WA atau Messenger Ibu. Sampai jumpa kembali, see you!